Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Otomotif Channel. Di perjumpaan kali ini Otomotif Channel membuat sebuah video reaction ya, dari sebuah bengkel AHA yang dijelaskan oleh Mas Ferdi, kasus transmisi CVT yang minyak transmisinya berubah menjadi coklat. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari bengkel AHA yang dijelaskan oleh Mas Freddy ini bisa ada manfaatnya buat kita semuanya. Oke, kita lanjut untuk menonton videonya. Sangat mantap, ini perlu dipelajari nih. Walaupun saya mekanik, cuman saya hanya bisa di bidang mesinnya aja. Kalau di transmisinya saya nyerah ya, nol, tidak bisa sama sekali. Oke, kita lanjut, yuk kita tonton videonya dulu. Oke, penjelasan Mas Freddy. Oke, mantap Mas Freddy. Kita cek di area mesin aman. Oke. Tapi begitu kita masuk ke area CVT, kita scan, di sana sudah muncul DTC. Cuman DTC yang muncul adalah solenoidnya. Jadi di antara itu ada namanya solenoid beberapa yang seperti konverter dia muncul. Kemudian ada Force ratio juga muncul di sana. Tapi ketika kita telusurin ada keanehan. Oke. Keanehannya adalah ketika buka oli mesin, Pak. Oli mesin. Nah, jadi penjelasannya sangat bermanfaat nih bagi kita semuanya. Boleh juga sih untuk belajar, tapi kalau saya mau belajar udah keburu tua kali ya. Oke, kita lanjut terus videonya. Seperti itu. Nah, ini kasus baru. Kita baru nemuin kasus tersebut baru pertama kali ini. Oh ya, terjadi di Matic. Terjadi di Matic CVT. Oh. Mungkin kalau yang di Matic biasa bisa, karena bisa. Mungkin kalau Matic biasa kan ada pendinginan masuk ke bawah radiator. Radiator, ya betul. Ketika dia terjadi korosi di radiatornya sehingga dia bolong, itu akhirnya terkontaminasi masuk ke Matic. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil CVT ini, mereka pendinginan radiatornya nggak langsung ke radiatornya, tapi ada selang sendiri. Oke. Tapi tetap aja sih sebenarnya masuk ke sistem pendingin. Tapi di sini ada satu item spare part, Pak, yang namanya cooler, Pak. Nah, cooler ini dari air radiator ya, air dari mesin. Air dari mesin masuk ke area, ada sendiri satu termostatnya sendiri yang masuk ke CVT. Nah, ketika dia masuk ke CVT sini, di sini kan ada oli penjelasan dari Mas Freddy ini. Transmisi CVT, Pak. Jadi ini fungsinya untuk mendinginkan oli transmisi CVT. Jika transmisi CVT olinya ini masuk ke sini, kemudian dia keluarnya dari sini, didinginkan di area sini, maka di sini karena dia ada air ya, Pak ya, harusnya dia kan di dalamnya ada skat. Ini sayangnya belum kita bongkar sih. Oh. Dan ini memang paten ya, permanen, teman-teman. Nggak ada baut ya? Nggak ada baut. Jadi untuk pembongkaran mungkin harus dibelah. Sementara saya Di sini singkatnya adalah dia terjadi kebocoran, Pak. Ketika kita cek olinya tersebut, kita tap, warnanya seperti ini. Kita semuanya nih. Ya. Masih ada sisa-sisa ya? Sisa-sisa. Mungkin nanti kita insertkan videonya. Saya merokok dulu. Oke. Seperti ini, Pak. Harusnya oli CVT warnanya? Warnanya dia hijau ke hitam. Hijau Nah, ke ini kan hitaman. di sini terlihat ada air yang berjalan-jalan. Benar. Nah, ini airnya. Ternyata dari sini, Pak Taufik. Di sini kan untuk saluran masuk pendingin oli ya. Karena di sini mungkin sekatnya dia keropos, itu akhirnya dia air tersebut masuk ke dalam sistem oli. Karena mungkin tekanannya air lebih besar. Betul. Tekanannya air lebih besar, akhirnya bukan oli yang nyebrang masuk ke sistem pendinginan mesin, tapi dari sistem pendinginan mesin masuk dalam sistem pelumasan CVT. Akhirnya efeknya adalah semua internal CVT itu terkontaminasi dengan air, sehingga body control valve itu pelunyanya menjadi macet, solenoidnya juga menjadi macet. Kemudian si puli ini kan di dalamnya juga ada sealnya ya, sealnya juga tidak bisa bekerja optimal, akhirnya dia selip. Kemudian di area sini konverter, karena dia ada solenoid ya, solenoidnya itu menjadi macet, akhirnya lock up-nya menjadi gagal. Jadi di konverter itu kan mirip kayak kopling, Pak. Dia kadang mengunci, kadang melepas. Nah, ketika mesin itu tadi
idle, dilepas gasnya itu kan harusnya kan kondisi Jadi kadang pelan ya, metiknya Iya. pelan, kemudian jalan mobil juga pelan. Saya ini Itu karena menjadi dia lock up-nya seorang ngunci, mekanik akhirnya dia ngelock terus, mesin menjadi mati. Nah, gitu. Itu terjadi karena sistem pelumasannya terkontaminasi sama air. Gitu. Kalau udah terkontaminasi sama air, itu sebenarnya di sini kan ada juga Pak. Di dalam sini, ini belum kita buka ya. Di dalam sini ada kampas-kampas. Oh ya, kampas ya. Nah, ini di dalam sini ada kampas-kampas. Nah, kampas-kampas ini itu kan terbuat mirip kayak ini Pak. Ya kampas ya. Kampas rem juga, Asbes ya. asbes ya. Nah, mirip kayak asbes seperti itu. Nah, itu kalau udah terkena air, khususnya yang matic ya, Iya. itu dia lama-lama akan melupas, akan rontok. Rontok ya. Nah, kemungkinan besar ini nanti kedepannya akan rontok. Sehingga solusi untuk yang kasus ini, karena ini juga kasus baru, maka kita sarankan untuk menggantinya esi. Meskipun sebenarnya kayak ini yang berbahan dari besi, kayak beltnya dan juga untuk CVT-nya primer dan sekunder itu masih bisa digunakan sebenarnya. Iya, Tapi kan kita nggak tahu nih di dalam sini terkontaminasi airnya seperti apa. Kita nggak bisa bongkar. Jadi untuk seperti ini mungkin beberapa cara penjelasannya bisa dilepas, tapi di sana ada bearing. Ini untuk melepas bearing 2 ini harus di pas ya. Kemudian di dalam sini ada sejenis kayak pegas ya, itu pun juga harus ditahan. Nah, kita belum punya SST-nya, sehingga kita sarankan kepada pemilik untuk mengganti komplit transmisi CVT. Seperti itu. Memberikan penjelasan Itu dikarenakan penyebabnya ini. titik ini. Nah, semua kendaraan CVT itu sudah menggunakan sistem pendingin luar seperti ini, Mas? Iya betul Pak. Jadi ada yang menggunakan cooler tipe air, ada juga yang menggunakan tipe udara ya, tapi kebanyakan air untuk coolernya. Seperti itu. Jadi ini air tetap masuk ke sini, Mas? Enggak murni oli? Ya, ini di dalam sini kan sebenarnya ada sekatnya Pak. Ada saluran oli sendiri. Benar. Kemudian ada air. air. Ketika dia sekatnya itu lepas atau kropos atau rusak ya, maka si air ini akan masuk ke dalam sini sistemnya saluran oli. Oke itu. Apa bedanya, Mas, sistem ini dengan sistem yang mobil matic konvensional? Ya, sebenarnya sama. Sama? Sama saja, hanya saja penampangnya, coolernya kalau untuk yang matic biasa itu rata-rata di radiator, Pak. Di dalam radiator bawah di dalam ya? Radiator sisi sebelah bawah. Di bawah ya. Nah, tapi kalau untuk yang CVT itu lebih kepada di sini, di unit coolernya seperti itu. Karena selain air ya mungkin ya, karena dia posisinya cooler ini di depan Pak, mungkin dia juga menampung sedikit banyak angin. Angin untuk mendinginkan ya? Untuk mendinginkan. Oke. Nah, kalau tidak salah beberapa kawan kemarin itu menambah pendingin Iya betul Pak. untuk mendinginkan apa, Mas? Matic ya? Oli matic. Oli matic CVT-nya. Jadi beberapa memang ada yang dari dia menambah ini Pak, apa itu namanya? Ini kan ada saluran air ya. Oh ya, ini airnya. Nah mungkin sebelum masuk ke saluran air ini, dia ditambah dulu masuk ke saluran coolernya dulu. Jadi sebenarnya didinginkan juga airnya sendiri. Airnya masuk ke sini. Jadi kalau untuk mendinginkan oli CVT-nya itu harus merubah sistem atau merubah mekanikal yang ada di CVT. Jadi mungkin harus menambahkan satu inlet dan juga outlet untuk oli CVT-nya, dan itu juga berisiko. Sehingga yang diakalin adalah jalur airnya. Jadi air tersebut sebelum masuk ke dalam sistem ini, karena kan ini kan yang masuk kan air. Ya. Nah air tersebut didinginkan terlebih dahulu di cooler yang ada. Jadi didobelin ya? Didobelin. Oke. Jadi kalau yang tipe ini kan sebenarnya dari radiator Pak, Ya. itu masuk ke dalam sistem ini dulu mesin. Nah nanti dari area mesin itu baru masuk ke dalam cooler ini. Gitu. Jadi diputar sebenarnya. Udah. Nah kalau untuk yang tambahan itu, jadi sebelum masuk sini dimasukkan ke cooler dulu, didinginkan dulu, baru masuk ke sistem cooler yang ada di Matic seperti itu. Iya. Dan saya melihat memang hasilnya di scan. Ya, kalau Turun. dilihat poin deterioration rate-nya itu kan poin penyusutan ya. Iya. Itu kan memang ketika dia CVT itu panas, itu dia akan cenderung meningkat. Nambah ya, meningkat Poinnya ya? Cepat banget. Cepat, tinggi. Tapi ketika dia panasnya itu konstan atau mungkin cenderung di bawah dari grafik yang ada, maka dia akan cenderung turun. Karena suhunya, Pak. Ya meskipun turun suhu di dalam yang air ya. Air yang masuk sini mungkin yang tadinya sekitar 90-an mungkin bisa turun, di 80-an, gitu ya. 80, 85 terus seperti itu. Ya, Mas Ari, saya jadi ada pertanyaan. Pada saat tingkat dari oli tersebut menyusut Ya. karena panas yang meningkat ya.
apakah tidak bisa, biarpun dia naik, ya tinggal ganti oli saja? Apakah itu tidak menjadi sebuah solusi juga? Ya betul, sebenarnya itu solusinya kayak gitu Pak. Oh. Ketika dia, makanya di oli CVT itu kan ada perhitungannya sendiri, ada deterioration date point. Itu bisa dicek dengan menggunakan scanner. Beberapa unit seperti Xtrail 32 itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Meskipun di sana ada perhitungan poinnya, tapi ternyata ketika didetek dengan scanner yang ada di kita itu nggak bisa. Mungkin kalau scanner yang lain mungkin bisa. Jadi kalau scanner yang khusus yang ada di kita itu nggak bisa. Nah, cuman di sana kalau yang bisa kedetek record itu maksimal poinnya kita sarankan ganti di 100.000 poin. 100.000 poin. 100.000 poin itu kalau tercapai misalnya dia kebanyakan rata-rata kilometer ya, mungkin kilometernya sekitar 40 sampai 60 ribuan. 40 sampai 60 ribuan. 60 ribu. Tergantung kondisi jalan yang ditempuh. Misalnya sering tol, kemudian sering jalan nanjak, itu kan membutuhkan RPM yang tinggi. Ketika RPM-nya dia tinggi, maka secara otomatis dia akan lebih cepat panas. Kemudian kalau RPM tinggi kan pasti sirkulasi air juga akan semakin cepat. Betul. Untuk proses pendinginannya juga yang ada di radiator tidak begitu lama. Itu yang mengakibatkan dia punya oli itu meningkat panas. Jadi tanpa ditambah pun dengan tambahan-tambahan pendingin, tapi dengan meningkatkan kilometer penggantian kilometer oli, cukup seperti itu. Cukup seperti itu. Jadi jadi sebenarnya oli CVT ini Pak Taufik, kalau misalnya dia diganti dengan interval yang tepat, itu sebenarnya dia tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap control valve dan juga matic-nya. Jadi gini, di sini kan kita ada body control valve ya. Ini rata-rata kebanyakan ini kan saluran oli kan cuma segini Pak. Dan di dalam sini kan ini ada punyar-punyar. Ini punyar-punyar. Dia fungsinya membuka dan menutup saluran yang ada di sini. Nah, ketika saluran ini dia kecil ini, nah ini kan ada kotoran yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kotoran ini dia akan mengakibatkan punyar ini macet. Nah, kalau punyar ini macet, maka secara scanner ya, itu dia hanya membaca ininya Pak, yang namanya solenoid. Tapi di sana kan ada sebab akibat. Ketika solenoid itu gerak, sementara tekanannya kurang, dia akan membaca atau merecord, sehingga dia akan menjadikan satu DTC atau kode